Halo Sobat Fiesta, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film seru berjudul The Commuter yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang salesman asuransi yang melakukan perjalanan rutinnya. Namun di tengah perjalanan, seorang wanita misterius datang menghampiri dan memintanya untuk menangkap identitas penumpang tersembunyi di kereta. Yuk mari kita simak alur cerita filmnya. Film dibuka dengan kemunculan keluarga yang harmonis, di mana ada Michael sebagai kepala keluarga dan istri yang cantik serta anak-anak yang pintar. Ia telah bekerja sebagai penjual asuransi yang sukses selama 10 tahun terakhir. Dan sebelum bekerja di asuransi, Michael pernah menjadi seorang polisi selama 7 tahun. Pada suatu pagi, seperti biasa, istri Michael menurunkannya di stasiun kereta karena selama 10 tahun hidupnya, perjalanannya dan pulang pergi menggunakan kereta sudah menjadi makanan sehari-hari, sehingga membuat ia mengenal sebagian penumpang yang ada di sana dan beberapa dari mereka menjadi dekat dengannya. Ketika ia tiba di kantor, bos memanggilnya untuk pergi ke ruangannya. Di sana ia diberitahu kalau kontrak kerjanya sudah dihentikan tanpa alasan yang jelas. Michael yang tak terima mulai memprotes dan mengatakan kalau 10 tahun hidupnya yang ia aktifkan terasa sia-sia. Ia juga menambahkan kalau di usianya yang sekarang mencari pekerjaan baru sangatlah sulit. Ditambah lagi mereka sedang membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Setelah itu, untuk menghilangkan rasa sedihnya, Michael memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Saat di sana, ia bertemu dengan teman polisinya bernama Alex Murphy. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun semenjak ia bertugas sebagai polisi. Di sana juga ia berpapasan dengan teman polisinya yang telah naik pangkat menjadi kapten. Kemudian saat Michael akan pulang menggunakan kereta, ia secara tak sengaja menabrak seseorang. Dan di saat dirinya tersadar kalau orang tersebut telah mencuri ponselnya, keretanya sudah mulai bergerak sehingga ia tak bisa mengejarnya. Namun setelah kejadian tersebut, Michael pun duduk di gerbong paling belakang saat sedang asik membaca buku. Tiba-tiba seorang wanita bernama Joanna menghampirinya. Ia mengajukan sebuah tantangan dan menjanjikan hadiah sebesar $100.000 jika Michael dapat menemukan seorang bernama Prince sebelum kereta mencapai stasiun terakhir Coldus Spring. Tugasnya hanya harus diam-diam memasangkan alat pelacak ke dalam tas yang dibawa olehnya. Joanna kemudian mengatakan kalau ia telah menyembunyikan uangnya sebesar $25.000 di kamar mandi di bagian belakang gerbong. Ia mengatakan kalau hal itu sebagai penanda jika Michael tertarik dengan tantangan tersebut. Ia juga menambahkan jika Michael setuju bekerja sama dengannya, maka ia tak boleh membocorkan hal tersebut kepada siapapun. Joanna lalu turun di stasiun pemberhentian dan meninggalkannya. Michael yang awalnya kebingungan pada akhirnya memutuskan pergi ke toilet dan menemukan uang $25.000. Mengingat masalah keuangannya sedang mendesak, Michael pun memutuskan untuk mengambil uang tersebut. Berencana untuk turun di stasiun mendatang, namun saat kereta berhenti dan Michael bersiap untuk keluar, tiba-tiba seorang anak laki-laki mendekatinya
lalu menyerahkan sebuah amplop peringatan. Si anak itu juga memperingatinya kalau ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Di dalam amplop tersebut ternyata ada sebuah cincin kawin milik istrinya. Setelah melihat hal tersebut, Mikhail tersadar kalau keluarganya sedang dalam bahaya. Setelah itu Mikhail segera meminjam handphone milik penumpang yang ia kenal. Ia lalu mencoba menghubungi istrinya, namun panggilannya tak tersambung. Ia juga mencoba menghubungi Murphy, namun Murphy juga tak bisa dihubungi. Dalam keadaan panik, Mikhail pun meninggalkan pesan suara dan menjelaskan semua masalahnya. Setelah itu ia mendekati rekannya bernama Walt dan menuliskan sebuah catatan di koran yang sedang Walt baca. Ia menjelaskan kalau dirinya sedang mengalami keadaan yang rumit, jadi ia meminta bantuannya untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi. Begitu mereka tiba di sebuah stasiun, Walt yang menerima pesan tersebut langsung bergegas turun. Setelah itu tiba-tiba Joanna menghubungi Mikhail melalui teleponnya, kemudian menuduhnya telah melanggar peraturan yang telah mereka sepakati. Jadi sebagai konsekuensinya ia akan menyebabkan kematian untuk Walt. Pada saat Mikhail melihat keluar jendela, kejadian tragis pun terjadi di depan matanya. Setelah kejadian tersebut, Mikhail mendapati dirinya sudah tak bisa untuk meminta bantuan kepada siapapun. Akhirnya dengan terpaksa ia pun mulai mengikuti instruksi Joanna dan memulai pencariannya. Ia mulai memeriksa setiap tiket kereta yang menuju ke Cold Spring. Setelah mengamati setiap tiket, Mikhail mulai mempersempit pencariannya. Namun setelah diperkecil, ia masih belum bisa menemukan siapa orangnya. Tetapi pada akhirnya ia sedikit curiga pada seorang pria yang konsisten selalu membawa tasnya kemana-mana. Ketika Mikhail akan bertanya tentang hal tersebut, pria itu berbalik dan mulai menginterogasinya. Tak hanya itu saja, ia juga memperingatinya agar tak ikut campur dalam hal ini. Lalu keduanya pun mulai ribut. Dari cara pria itu melawan, Mikhail tahu kalau ia terampil dalam berkelahi. Selama mereka berkelahi, Mikhail diam-diam menaruh alat pelacak yang sudah ia siapkan oleh Joanna ke tas si pria tersebut. Setelah ia berhasil melakukan tugasnya, Mikhail mendapat telepon dari Murphy. Ia menyadari tentang kesulitan yang ia alami dan kemudian menjelaskan kalau Prin ternyata seorang saksi yang melihat kejadian kematian seorang pegawai pemerintah. Ia dicurigai telah melakukan bunuh diri, namun Prin tahu kalau si pegawai tersebut tak bunuh diri melainkan dibunuh oleh elit kota. Dan pada hari inilah Prin dijadwalkan untuk bersaksi untuk menemui agen FBI di stasiun Cold Spring. Setelah mendengar hal itu, Mikhail langsung menyadari kalau dirinya sudah terikat dengan rencana pembunuhan Prin. Ia kemudian meminta tolong kepada Murphy untuk melindungi keluarganya. Tak selang lama, Mikhail menerima telepon dari Joanna yang memberitahunya kalau alat pelacak tersebut telah ditempel ke seorang yang salah dan itu mengakibatkan kematian bagi pria tersebut. Ia juga mendesaknya untuk segera menemukan Prin sebelum sampai di Cold Spring atau keluarganya akan mendapatkan konsekuensi yang mengerikan. Mikhail menyadari kalau salah satu penumpang di kereta adalah kaki tangan Joanna. Saat kereta berhenti di salah satu stasiun untuk pengecekan, Mikhail harus bersembunyi karena salah satu penumpang telah melaporkan pelaku yang mencurigakan. Mikhail yang tak punya pilihan lain ikut bersembunyi dekat tubuh agen FBI yang telah meninggal. Karena polisi tak menemukan sesuatu yang mencurigakan, kereta pun melanjutkan perjalanannya. Ketika Mikhail menghadapi tantangan baru di mana pintu lantainya terkunci
dari luar. Ia pun harus melakukan sedikit aksi saat kembali masuk ke kereta. Setelah ia berhasil masuk, Mikhail menemukan kesulitan lainnya. Setelah itu, Mikhail berinisiatif untuk mematikan seluruh AC yang berada di kereta dan menyisakan satu gerbong untuk mengumpulkan para penumpang yang tersisa. Ternyata strategi yang ia lakukan itu membuahkan hasil. Ia melakukan hal itu bukan untuk menandainya, melainkan untuk membantunya. Salah satu orang yang mencurigakan mulai memisahkan diri dari rombongan. Saat kereta semakin dekat ke stasiun Cold Spring, Mikhail mulai merasakan untuk membuka isi tasnya. Setelah mengetahui kalau si orang tersebut bukanlah Prin, Mikhail mengajaknya untuk membuat brigade demi melindungi Prin dari si pembunuh. Namun saat ia berbalik untuk mengambil senjata, si penumpang tersebut menodongkan pistol ke arahnya dan mendesaknya untuk mengatakan siapa Prin yang asli, karena ia harus segera membunuhnya sebelum mereka tiba di stasiun Cold Spring. Mikhail yang sudah bertekad untuk melindunginya mulai mengajaknya berduel. Lion. Hingga akhirnya Mikhail berhasil menyingkirkan kaki tangan Joanna. Setelah itu Joanna menelponnya dan memaksa Mikhail untuk menangkap Prin yang asli, lalu menyuruhnya untuk mengambil tasnya. Dan jika Mikhail memberontak, maka nyawa keluarga otomatis akan terancam. Mikhail pun mulai mencari Prin lagi. Ia sedikit curiga ke seorang perawat karena hanya tinggal dia yang belum ia identifikasi. Namun setelah perdebatan yang panjang dan memikirkannya kembali, akhirnya ia mengetahui kalau Prin yang asli seorang anak perempuan. Setelah itu Joanna menelponnya lalu memaksanya untuk membunuh anak tersebut, tetapi Mikhail dengan keras menolaknya. Mengingat hal itu, Joanna langsung mengatakan kalau mereka semua akan mati dan panggilan pun terputus. Lalu tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang kereta. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada kompartemen pengemudi sehingga membuat laju kereta semakin tak terkendali. Semua kejadian yang mereka alami adalah rencana jahat Joanna untuk menyingkirkan Prin. Kemudian Mikhail dengan cepat meminta bantuan ke staf kereta untuk merelokasi semua penumpang ke gerbong paling belakang. Ia lalu akan melepaskan gerbong paling belakang dari badan kereta demi meminimalisirkan tabrakan dahsyat. Sesaat setelah bagian kereta keluar dari jalur, Mikhail mengumpulkan semua penumpang dan menyuruh mereka untuk tidak turun terlebih dahulu, lalu meminta mereka untuk menutup semua jendela menggunakan koran. Setelah itu, Mikhail pun memulai percakapan dengan Prin. Ia mendengar penjelasan yang sama seperti yang Murphy katakan sebelumnya, dan secara mengejutkan, ia juga menganggapkan kalau pelakunya adalah seorang petugas polisi. Setelah itu, Mikhail mengkualifikasi kalau ada individu tertentu yang bertekad untuk menjaga Prin untuk bersaksi dan berniat untuk membunuhnya sebelum sampai ke stasiun Cold Spring, di mana ia telah ditentukan untuk bertemu dengan agen FBI yang akan melindunginya. Sementara itu di luar, para polisi mulai bertentangan.
Semua kegaduhan tersebut dipicu oleh laporan palsu tentang Mikael yang telah menyabotase kereta dan menyandra para penumpang. Akibatnya tujuan utama mereka adalah untuk menangkapnya. Kapten Howard dan Murphy yang merupakan temannya ikut hadir di sana. Lalu Murphy diutus untuk melakukan negosiasi dengan Mikael. Dan pada saat Murphy masuk kereta, Mikael langsung menanyai tentang keselamatan keluarganya, di mana Murphy mengatakan kalau keluarganya dalam keadaan aman dan dilindungi oleh FBI. Lalu saat Murphy berdiskusi dengan Mikael mengenai pembebasan para sandera, ia menyebutkan kata mulia dalam salah satu kalimatnya. Mikael lalu mengalihkan pandangannya ke arah Prin yang meringkuk ketakutan di balik kursi. Mikael lalu menyadari kalau petugas polisi yang telah bunuh si pegawai pemerintah tersebut adalah Murphy. Murphy sudah tak bisa lagi menyangkal tentang keterlibatannya, terutama ketika Joanna menelponnya dan menyuruhnya untuk membunuh Prin. Meskipun Mikael sudah tua, tetapi ia masih memiliki kekuatan untuk melindungi Prin. Sementara itu di luar kereta, para penembak jitu dengan penglihatan X-ray-nya melapor kepada Kapten Howard kalau Murphy sedang diserang. Kapten Howard dengan cepat memerintahkan penembak jitu untuk menembaknya. Namun Mikael terjatuh ke lantai dan mengambil penanda X-ray dari bagian Murphy. Si penembak jitu dengan penglihatan X-ray-nya salah mengidentifikasi. Jadi si penembak jitu tersebut malah melepaskan tembakan fatal dan mengenai Murphy. Ketika para polisi dan agen FBI menyerbu masuk ke dalam kereta dan bersiap untuk menangkap Mikael, para penumpang bersatu untuk membelanya. Mereka memuji Mikael sebagai pahlawan. Lalu agen FBI yang telah menunggu Prin memastikan kalau keluarga Mikael aman, karena mereka telah berhasil menangkap 3 orang yang mencurigakan di dekat rumah Mikael. Kebenaran tentang dirinya pun terungkap. Berita tentang Mikael yang menjadi pahlawan setelah menyelamatkan saksi kunci konspirasi pembunuhan menyebar dengan pesat. Mikael diikuti oleh istrinya dan anaknya juga telah mendengar tentang berita tersebut. Beberapa hari kemudian di sebuah kereta, Joanna terlihat sedang duduk santai. Mikael lalu mendekatinya dan tanpa membuang waktu, ia mengungkapkan kalau Joanna adalah mastermind di balik konspirasi yang melibatkan kematian karyawan pemerintah dengan kecelakaan kereta api. Setelah mengatakan hal itu, Mikael menunjukkan rencana polisinya, yang artinya Mikael kini berhak menangkap penjahat. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat YSK.